semuanya sehat kan? Iya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, siapa yang mau memimpin doa? Iya, Bunga silakan dipimpin. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ya, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Nanti yang namanya Ibu panggil, silahkan angkat tangan kalian dan bilang hadir gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, anak-anak, Ibu guru akan memandu kalian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas? Anak-anak sudah tahu? Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dan demikian tadi berakhirlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang masih ingat? Apa ayo? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Ya, bagus sekali. Yang ketiga? Nah, anak-anak, jadi hak dan kewajiban kita telah diatur dalam UUD tahun 1945. Nah, kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang agar rasa keadilan itu akan terasa dalam kehidupan kita sehari-harinya. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Anwar maju ke depan. Nah, anak-anak, demikian tadi pelajaran yang telah kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran keempat loh. Ibu membawa sesuatu dalam kelas ini. Kalian tahu ini apa? Ya, jadi ini tanaman. Apakah ini tanaman hias? Apakah kalian punya tanaman di rumah? Lalu bagaimana kalian merawatnya? Dan apakah kalian tahu apa yang akan terjadi jika tanaman ini tidak dirawat? Ya, jadi apabila kita merawat tanaman dengan baik, tanaman akan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanaman ini menghasilkan oksigen untuk pernapasan kita. Kemudian tanaman ini juga memberikan rasa nyaman karena lingkungan kita ini teduh, tidak panas. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku tema kalian. Kalian baca di situ ada cerita Lani dan adiknya. Nanti kalian kerjakan secara individu pertanyaan yang ada di bawah buku tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal yang ada di bawahnya? Ya, nah, apabila sudah, kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Apabila ada perbedaan pendapat, kalian bisa menyampaikannya. Anak-anak, jadi tumbuhan itu penting sekali untuk manusia. Oleh sebab itu, kita memiliki kewajiban untuk merawat tanaman
atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Nah, setelah ini ibu akan membagi kalian anak-anak dalam satu kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Ibu akan membagi kalian secara rata ya. Jadi nanti dalam satu kelompok ada perempuannya dan juga ada laki-lakinya. Ya, setelah anak-anak yang sudah dibagi kelompoknya tadi bisa duduk secara berkelompok ya. Ya, bisa dimulai dari sekarang duduk berkelompoknya. Ya, sudah. Terima kasih. Sekarang perhatikan buku lagi ya. Nah, anak-anak, setelah duduk berkelompok, kalian buka buku siswa kalian halaman. Ya. Nah, yang ada di sana apa? Ya, sebuah pertanyaan berdasarkan gambar ya. Nanti secara berkelompok kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di gambar tersebut, mendiskusikan pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Nah, anak-anak semuanya harus bekerja sama dalam mengamati dan juga menjawab pertanyaan dengan terperinci ya anak-anak, agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah paham? Ya, apabila sudah, silahkan kalian mulai berdiskusi. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanya ke ibu. Nanti ibu akan berkeliling menanyakan satu persatu sampai mana ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum bisa? Sudah? Oh, ini belum bisa? Ya, sini ibu ajarin ya. Ya, gimana? Sudah paham Nani? Ya, sudah. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah ditulis semua jawabannya? Ya, sekarang kelompok siapa yang mau maju ke depan? Ya, kelompok 2 silahkan maju ke depan. Anak-anak, jadi hal-hal yang harus kita lakukan pada taman itu ada banyak sekali. Yang pertama, kita bisa merawat tanaman dengan mencabut rumput-rumput yang mengganggu di sekitar tanaman tersebut. Kemudian kita juga harus menyiramnya setiap hari agar tanaman tetap sehat dan juga segar, memberinya pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan daftar seperti ini. Ini adalah daftar kalian merawat tumbuhan. Nah, kalian kan punya tumbuhan di rumah. Nanti kalian rawat setiap harinya, kalian tuliskan kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan pada tanaman kalian di sini ya. Iya. Nanti kita anak-anak, kalian tahu tidak bahwa hak dan kewajiban tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi makhluk hidup yang lain juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa yang tinggal di bumi ini tidak hanya manusia, tetapi ada juga makhluk hidup lain seperti hewan dan juga tumbuhan. Nah, kira-kira apa saja ya hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Nah, sebelum itu, Bu Guru akan menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak? Hak ialah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung dari diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Lalu, apa saja hak manusia terhadap tumbuhan? Nah, manusia terhadap tumbuhan yang pertama adalah mendapatkan oksigen yang biasa kita gunakan untuk bernafas. Yang kedua, mendapatkan tempat untuk berteduh.
Nah, karena ada tumbuhan, udara di sekeliling kita menjadi segar dan tentunya nyaman. Yang ketiga adalah mendapatkan hasil panen yang bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan. Lalu apa ya kewajiban kita terhadap tanaman? Nah, kewajiban kita terhadap tumbuhan yang pertama adalah kita harus mencabut rumput yang ada di sekeliling tanaman. Yang kedua, kita harus memberi pupuk tanaman tersebut secukupnya agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Nah, yang ketiga adalah menyiram tanaman setiap pagi hari dan juga sore hari agar tanaman tidak layu dan dapat tumbuh dengan normal. Nah, demikian tadi pengertian serta hak dan kewajiban kita terhadap tanaman. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, apabila sudah, Ibu harap kalian dapat menerapkan hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari agar makhluk hidup lain dapat merasakan manfaatnya. Iya, benar sekali. Ini adalah tumbuhan tanaman hias. Nah, anak-anak sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Betul sekali. Yang akan kita pelajari hari ini adalah hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu hak dan kewajiban itu apa? Jadi, hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh manusia sejak dari lahir. Nah, hak kita terhadap tumbuhan itu adalah mendapatkan oksigen, habis itu mendapatkan udara yang sejuk. Oksigen itu kita gunakan untuk bernafas. Nah, lalu apa kewajiban kita terhadap tumbuhan? Iya, benar sekali. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah merawatnya dengan memberikan pupuk agar dia tumbuh dengan subur, menyiramnya setiap hari, kemudian mencabut rumput yang ada di sekeliling tumbuhan yang tidak perlu sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Iya. Nah, dari pengertian dari kewajiban kita terhadap tumbuhan tadi dapat kita simpulkan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab agar dapat bermanfaat untuk manusia atau makhluk hidup lain. Loh, kenapa ini kok pada lemes-lemes gitu? Kenapa? Udah siang ya? Ya sudah, anak-anak tetap semangat. Mari kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Mana, udah semangat lagi? Iya. Nah, setelah ini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video animasi tentang merawat tumbuhan. Kalian simak baik-baik ya. Amira berkunjung ke rumah Sali dan Saliha. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah tersebut. Saliha tersenyum senang. Tanaman membuat halaman rumah mereka menjadi indah. Sali dan Halid sedang bersantai seusai lelah bermain sepeda. Keduanya merasa nyaman duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Sali bertanya pada ibu jenis sayur. Lalu, ibu menjelaskan kalau sayur tersebut adalah sayur bayam.
Sali lalu berkata pada ibu, kalau Sali ingin rajin makan sayur agar badan Sali kuat dan sehat. Yeay, akhirnya Sali dan ibu sampai rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan jadi bersih dan segar loh. Sali dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Sali kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut. Sali sayang tanaman karena menghasilkan buah-buahan segar dan membuat tubuh jadi bugar. Sali sedang sakit batuk. Lalu, ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Sali lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur bisa meredakan batuk serta membuat badan lebih sehat. Sali asik menggambar dan mewarnai bunga. Lalu Sali bertanya pada ibu, apakah mewarnai bunga harus menggunakan warna merah? Lalu ibu menjelaskan, kalau Allah menciptakan beraneka ragam warna bunga. Jadi, Sali boleh mewarnainya dengan warna-warna yang indah. Ibu bercerita pada Sali kalau dia menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata karena berwarna ungu, lavender juga wanginya harum dan bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ibu mengajak Sali berbelanja ke pasar. Lalu Sali bertanya, kulit ketupat terbuat dari apa, Bu? Ibu menjelaskan, kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapa juga sangat nikmat. Sali membantu ayah menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Sali sayang tanaman, karena tanaman juga ciptaan Allah. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Apakah kalian sudah tahu sekarang apa saja kewajiban kita terhadap tumbuhan? Sudah paham hak kita terhadap tumbuhan? Nah, ibu harap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Anak-anak, sesuai dengan yang ibu katakan kemarin, jadi hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, sekarang ibu sudah membawa ini. Apa ini? Ya, ini adalah tumbuhan tanaman hias. Nah, kira-kira apa ya kewajiban kita terhadap tumbuhan? Apa ya hak yang kita dapatkan dari tumbuhan ini? Iya, sebelum kalian menjawabnya, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dalam kelas ini. Nah, sebentar. Nah, ibu akan membagi kalian kelompok 1 terdiri dari Wawan, Ridho, Rina, dan Intan. Kelompok 2 terdiri dari Nisa, Tana, Riko, dan Abi. Kelompok 4 terdiri dari Daul, Susi, Syarif, dan juga Irfan. Kelompok 4 terdiri dari Puja, Puji, dan Rani, dan juga Nina. Oke. Nah, silahkan kalian duduk secara berkelompok terlebih dahulu ya. Tidak usah rame. Kerjakan apa yang ibu perintahkan. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Nah, tadi kan ibu sudah membagikan kalian kertas manila ya. Iya.
Nah, nanti kalian tulis hak dan kewajiban kita terhadap tanaman di kertas tersebut. Kemudian kalian juga harus menghiasnya agar tampilannya bagus ya. Nanti setelah kalian selesai, kita akan melakukan presentasi di depan kelas. Nah, ibu nanti akan memilih salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, nanti setelah selesai presentasi, hasil karya kalian kita tempelkan di dinding kelas. Ya, benar sekali. Nah, mulai sekarang kalian bisa mengerjakannya. Setiap anggota kelompok harus berpartisipasi aktif ya di dalam kegiatan diskusi ini. Ya, nanti yang tidak bisa atau yang kurang paham boleh ditanyakan kepada bu guru. Iya. Atau sekarang ada yang belum paham? Iya, jadi nanti itu kalian menuliskannya langsung di kertas manilanya ya. Boleh pakai spidol atau pensil. Ada lagi? Ya, jadi hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan itu kan banyak. Kalian boleh menuliskan sebanyak-banyaknya yang kalian temukan di kertas manila tersebut. Ya, ada lagi? Ya, apabila sudah, kalian sekarang boleh mulai dikerjakan ya. Ya, tidak usah rame. Ya, silahkan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Kelompok 1 ada kesusahan? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 bagaimana? Iya. Iya, gimana? Ada yang ditanyakan? Iya, sudah benar seperti ini. Iya, dilanjutkan saja ya. Nanti lebih baik dikasih tabel gitu. Kelompok 4? Kelompok 4 sudah? Mana? Guru lihat yang kelompok 2 tadi. Kelompok 1? Ya. Ya, ibu rasa sudah selesai. Apabila diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dari merawat tanaman setiap hari. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus merawat tanaman? Iya, benar sekali. Jadi anak-anak, sebagai manusia kita itu memiliki hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup yang ada di bumi ini, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia lain. Nah, tadi kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, apakah anak-anak ada yang masih ingat? Apa itu hak? Ya, Andi silahkan. Iya, benar sekali. Nah, lalu apa itu pengertian kewajiban? Ada yang mau menjawab? Ya, Tina silahkan. Ya, benar sekali. Jadi kalian sudah paham mengenai hak dan kewajiban. Nah, kira-kira apa saja ya hak kita terhadap tumbuhan? Ya, silahkan Nita. Iya, benar sekali Ria. Iya, pintar. Siapa Nana? Iya, kalian semua sudah benar ya menjawabnya. Jadi kalian semua sudah pintar-pintar. Nah, jika kalian sudah tahu tentang hak kita sebagai manusia terhadap tumbuhan, nah tentu kita memiliki kewajiban terhadap tumbuhan juga. Lalu apa saja ya kewajiban kita terhadap tumbuhan? Ya, Nisa silahkan. Benar sekali, kalian memang pintar-pintar semua. Nah, ibu mau bertanya lagi kepada kalian, apakah hak dan kewajiban itu saling berhubungan? Jawabannya iya, benar sekali. Kenapa? Kenapa hak dan kewajiban saling berhubungan?
Ada yang tahu? Putri, silahkan. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Ya, Wawan, silahkan. Iya, benar sekali. Nah, jadi kalian sudah tahu ya hubungan antara hak dan kewajiban itu hubungan. Nah, anak-anak, jika kalian melihat ada teman kalian yang tidak melakukan kewajibannya terhadap tumbuhan, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan, yang mau menjawab siapa? Rizal ya? Silahkan dijawab. Iya, benar sekali, Viko. Iya, pintar semuanya. Ini pertanyaan ibu yang terakhir ya. Apakah kalian setuju jika hak dan kewajiban itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita? Ya, setuju ya? Ya, jadi benar sekali, memang hak dan kewajiban itu tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita ini sebagai makhluk sosial. Jadi tidak bisa melepaskan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi Ibu rasa kalian semua sudah paham tentang hak dan kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Iya, jadi nanti kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, entah itu hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, atau hak dan kewajiban terhadap hewan, dan juga hak dan kewajiban terhadap sesama manusia lain. Nah, anak-anak, jadi hak dan kewajiban itu tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi makhluk hidup lain seperti hewan dan juga tumbuhan juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, sebagai makhluk hidup di bumi ini, kita akan hidup berdampingan dengan tumbuhan dan juga hewan. Kita harus saling menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Nah, dalam pelaksanaannya, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban daripada mendapatkan hak. Apabila kewajiban sudah kita laksanakan dengan baik, maka otomatis kita akan mendapatkan hak kita. Contohnya, yang kita lakukan terhadap tumbuhan. Nah, ketika kita melaksanakan hak kita terhadap tumbuhan, contohnya merawatnya, menyiramnya, mencabut rumput yang ada di sekitarnya, kemudian memberi pupuk agar tumbuhan tersebut mendapatkan nutrisi, maka secara otomatis tumbuhan akan memberikan haknya kepada kita, yaitu kita akan mendapatkan oksigen, kita akan mendapatkan tempat yang nyaman, kita akan mendapatkan sumber bahan pokok pangan, karena apabila kita merawat tanaman dengan sungguh-sungguh, maka otomatis tanaman akan tumbuh dengan subur dan lama-kelamaan akan menghasilkan buah yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ya, jadi hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berhubungan. Nah, apabila sudah paham, Ibu harap kalian dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, dan kalian juga harus menghargai dan menghormati hak yang dimiliki oleh makhluk hidup lain agar kehidupan kita dapat berlangsung dengan tentram dan juga nyaman. Itu anak-anak sudah paham?